Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Bau anyir darah samar-samar tercium saat Bayu membuka pintu rumah. Suasana hening yang aneh menyambutnya, tidak seperti biasanya. Di ruang tengah yang remang-remang, matanya terpaku pada satu pemandangan yang membekukan darah. Anjani, istrinya, berdiri mematung dengan punggung menghadapnya. Di tangannya, sebilah pisau dapur berkilat tertimpa cahaya lampu. Di hadapannya, di atas karpet, terbaring Bintang, bayi mereka yang baru berumur beberapa bulan. Tangan Anjani yang memegang pisau itu terangkat perlahan, gemetar hebat. Bayu ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Detik itu terasa seperti selamanya. 7 tahun bukan waktu yang singkat bagi Anjani untuk menyandang status sebagai istri Bayu sekaligus menantu Bulastri. Setiap pagi, setelah deru motor Bayu yang berangkat kerja menghilang di ujung gang, neraka kecil bagi Anjani dimulai. Rumah sederhana peninggalan almarhum mertua laki-lakinya itu terasa seperti sangkar tanpa pintu keluar. "Sudah 7 tahun kamu numpang makan di sini. Hasilmu mana?" Suara Bulastri melengking dari kursi rotannya di teras. Anjani yang sedang mencuci piring hanya bisa menelan ludah, menahan perih yang menggores hatinya. Kalimat itu adalah menu sarapannya setiap hari. Puncaknya adalah ketika Rina, adik iparnya, datang berkunjung. Perut Rina yang baru menikah 5 bulan lalu itu sudah membuncit. Wajahnya berseri-seri, kontras dengan wajah Anjani yang selalu muram. "Lihat Rina, ini baru perempuan subur. Belum setahun sudah mau kasih aku cucu," ujar Bulastri sambil mengelus perut Rina, matanya melirik tajam ke arah Anjani. "Tidak seperti kamu, rahimnya kering kerontang. Mandul." Kata mandul itu seperti palu godam yang menghantam kepala Anjani berulang kali. Hatinya hancur lebur. Malamnya, ia hanya bisa menangis dalam diam di samping Bayu yang sudah terlelap. Suaminya memang baik, selalu membelanya. Tetapi Bayu tidak pernah tahu sedalam apa luka yang ditorehkan ibunya setiap hari. Anjani merasa sendirian, terpencil dalam penderitaannya. Di dalam kegelapan kamarnya, sebuah niat nekat mulai tumbuh seperti akar beracun. Dengan langkah yang didorong oleh keputusasaan, Anjani akhirnya tiba di sebuah gang sempit dan becek di pinggiran kota, mengikuti petunjuk dari mulut ke mulut. Di ujung gang yang pengap itu, berdiri sebuah rumah kayu tua yang tampak reyot. Inilah kediaman Mbah Karto, seorang orang pintar yang reputasinya sebagai penyelesai segala masalah telah menyebar secara bisik-bisik. Aroma kemenyan yang pekat bercampur wangi bunga melati yang menyengat langsung menusuk indera penciuman Anjani begitu ia melangkah mendekat. Di dalam, Mbah Karto, seorang lelaki tua kurus dengan sorot mata yang seolah mampu menembus relung jiwa, mendengarkan keluh kesah Anjani dengan saksama. Aku ingin punya anak, Mbah," bisik Anjani, suaranya bergetar menahan tangis dan harapan. "Aku ingin anak yang dikandung adik iparku pindah ke rahimku." Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Mbah Karto, senyum ganjil yang membuat bulu kuduk Anjani meremang. "Permintaanmu berat, Nduk. Ada harga yang harus dibayar. Kamu siap?" Telah dibutakan oleh rasa sakit hati dan iri yang membakar, Anjani mengangguk mantap tanpa keraguan. Baginya, tak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Malam itu, di halaman belakang rumah yang gelap dan pengap, sebuah ritual ganjil pun disiapkan. Cahaya satu-satunya hanya berasal dari sebuah obor yang apinya menari-nari di tiup angin malam. Di tengah halaman, Mbah Karto telah menyiapkan sebuah kendi besar dari tanah liat, penuh terisi air yang diambil dari 7 sumur berbeda. Di atas permukaan air,
Terapung kembang 7 rupa yang terdiri dari mawar merah, mawar putih, melati, kenanga, kantil, sedap malang, dan melati gambir. Masing-masing bunga membawa makna tersendiri dalam tradisi Jawa, mulai dari simbol kasih sayang, kesucian, hingga penghormatan pada leluhur. Dengan tubuh gemetar, Anjani menanggalkan pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam kendi tersebut. Air dingin yang tak biasa langsung menusuk kulitnya hingga ke tulang. Ia memejamkan mata, berusaha menulikan telinga dari suara-suara aneh yang mulai terdengar di sekitarnya. Mbah Karto berdiri di hadapannya, komat kamit merapalkan mantra dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suaranya yang dalam dan monoton terdengar menyatu dengan kegelapan malam. Asap kemenyan yang dibakar Mbah Karto terasa semakin pekat, menyesakkan pernafasan Anjani. Kemudian, sang dukun mengambil beberapa helai rambut Rina dan selembar foto adik iparnya yang telah Anjani curi. Dengan tatapan tajam ke arah api obor, ia membakar kedua benda itu. Asap hitam berbau aneh membubung ke udara, seolah membawa serta harapan terkutuk Anjani. Mbah Karto lalu mengambil gayung dari tempurung kelapa, mencadok air kembang dari dalam kendi, dan mulai membasuh kepala Anjani dengan perlahan. Setiap siraman terasa membawa hawa dingin yang tak wajar. Tiba-tiba, angin yang semula hanya semilir bertiup kencang menggoyangkan seluruh halaman, nyaris memadamkan api obor yang menjadi satu-satunya penerang. Dari balik kegelapan pekat di atas pohon tua, sesosok makhluk melayang turun dengan perlahan. Sosok itu adalah kuntilanak hitam, dengan rambut panjang gimbal yang menjuntai nyaris menyentuh tanah, dan gaun hitam legam yang compang-camping. Matanya menyala semerah darah, menatap lurus ke arah Anjani tanpa berkedip. Menurut kepercayaan, kuntilanak hitam merupakan entitas gaib yang telah terikat perjanjian dengan seorang dukun untuk melaksanakan tugas-tugas kotor. Anjani membuka matanya dan menjerit tertahan melihat pemandangan mengerikan di hadapannya. Kuntilanak itu melayang tepat di atas kendi, menyeringai hingga tampak gigi-gigi hitamnya yang runcing. Seketika, Anjani merasakan sensasi dingin yang luar biasa menusuk masuk ke dalam perutnya. Seolah ada tangan tak kasat mata yang merobek dan memasukkan sesuatu ke dalam rahimnya. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya jatuh pingsan. Tubuhnya terkulai lemas di dalam kendi berisi air kembang. Di bawah tatapan mata merah menyala sang kuntilanak hitam. 2 minggu telah berlalu sejak malam penuh asap kemenyan dan rapalan mantra di rumah Mbah Karto. 2 minggu di mana Anjani hidup dalam penantian yang menyiksa. Setiap hari mengamati perut Rina yang semakin membuncit dengan campuran rasa iri dan harapan cemas. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk tentang mata merah menyala dan seringai mengerikan dari kuntilanak hitam yang ia saksikan di halaman belakang rumah dukun itu. Lalu, pada suatu pagi yang cerah, sebuah peristiwa ganjil yang tak terbayangkan terjadi. Rina terbangun dengan perasaan aneh yang mengusiknya dari tidur. Ada yang salah, sangat salah. Perutnya terasa ringan, kosong. Dengan gerakan panik yang tiba-tiba, tangannya meraba-raba perutnya. Buncitan yang selama 5 bulan ini menjadi kebanggaan, pusat perhatian, dan sumber kebahagiaan tak terhingga bagi seluruh keluarga, tiba-tiba lenyap tak berbekas. Perutnya kembali rata, seolah-olah janin yang ia kandung hanyalah sebuah mimpi panjang. Tidak ada bercak darah di sprei, tidak ada kram atau rasa sakit yang menandakan keguguran. Hanya ada kekosongan yang dingin dan membingungkan. Sebuah pekikan tertahan keluar dari bibirnya, yang kemudian berubah menjadi jeritan histeris yang memecah keheningan pagi. Suaminya, Bayu, terlonjak kaget dan langsung melompat dari tempat tidur. Kepanikan seketika melanda seluruh rumah. Tanpa pikir panjang, mereka segera melarikan Rina ke rumah sakit tempat ia rutin memeriksakan kandungan. Dokter kandungan yang menanganinya, seorang wanita parubaya yang selalu ramah dan telaten, dibuat bingung setengah mati. Ia membuka kembali map hijau berisi catatan medis Rina. Semua ada di sana. Hasil pemeriksaan rutin, data kenaikan berat badan, dan serangkaian foto USG yang tersimpan rapi.
Gambar-gambar hitam putih itu menjadi saksi bisu bahwa ada janin yang sehat dan bertumbuh di rahim Rina. Detak jantungnya yang kuat bahkan baru terekam dengan jelas minggu lalu. Melodi kehidupan yang begitu indah di telinga Rina dan Bayu. "Mari kita periksa lagi, Bu Rina. Mungkin hanya posisi Bayunya yang berubah," ujar dokter mencoba menenangkan, meskipun raut wajahnya sendiri menyiratkan kebingungan. Namun, saat mesin USG kembali dijalankan dan prop digerakkan di atas perut Rina yang telah diolesi jeli dingin, layar monitor hanya menunjukkan kegelapan yang hampa. Tidak ada kantung ketuban, tidak ada siluet janin, tidak ada kedipan kecil yang menandakan detak jantung. Kosong. "Kosong, Bu. Rahimnya bersih," ujar dokter dengan wajah pias, suaranya nyaris berbisik seolah tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Ia memeriksa mesinnya, mengira ada kerusakan. Tapi mesin itu berfungsi dengan sempurna. Secara medis, ini mustahil. Tidak ada penjelasan logis untuk janin yang hilang tanpa jejak. Kenyataan yang tak bisa diterima akal sehat itu menghantam kewarasan Rina seperti palu godam. Matanya membelalak liar. Ia mulai berteriak-teriak histeris, menuduh para perawat dan dokter telah bersekongkol untuk mencuri bayinya saat ia tidur. Tawanya yang melengking tiba-tiba pecah menjadi isak tangis yang memilukan. Beberapa saat kemudian, ia terdiam, berbicara sendiri dengan lembut, mengelus-elus perutnya yang rata seolah bayinya masih ada di sana, mengajaknya bicara. Kewarasannya terkikis habis oleh peristiwa gaib yang merenggut buah hatinya. Di rumah lain, Anjani mendengar kabar itu melalui telepon dari ibu mertuanya, Bu Lastri, yang menangis terseduh-seduh. Jantung Anjani berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ia berpura-pura kaget dan ikut bersedih, mengucapkan kata-kata penenang dengan suara yang ia paksa agar terdengar gemetar. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu. Inilah hasilnya. Inilah harga yang dibicarakan Mbah Karto. Rasa bersalah dan takut yang luar biasa berkelindang menjadi satu, mencekik lehernya seperti sulur tak kasat mata. Bayangan kuntilanak hitam itu kembali melintas di benaknya. Di tengah kekalutan yang melanda keluarga besar itu, di saat Rina terbaring tak berdaya di rumah sakit, sebuah keajaiban lain muncul secara diam-diam. Anjani mulai merasakan mual di pagi hari. Awalnya ia mengabaikannya, menganggapnya hanya masuk angin atau efek dari stres yang ia rasakan. Namun mual itu datang terus-menerus. Bu Lastri, yang pulang dari rumah sakit untuk mengambil beberapa barang, melihat wajah pucat menantunya. Dengan intuisi seorang ibu yang mendambakan cucu, ia memaksa Anjani menggunakan alat tes kehamilan yang sebenarnya ia beli untuk Rina dulu. Dengan tangan gemetar, Anjani menurut. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu dua garis merah yang tegas muncul dengan jelas. Anjani positif hamil. Di saat Rina kehilangan bayinya secara misterius, Anjani justru mendapatkannya. Bu Lastri menatap hasil tes itu, lalu menatap menantunya. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini ada binar kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan di antara kesedihannya yang mendalam untuk Rina. Cucu yang ia dambakan kini berpindah rahim. Anjani memegang perutnya yang masih rata. Ia merasakan gelombang kebahagiaan sesaat yang langsung ditelan oleh teror yang dingin dan menusuk. Ini bukanlah anugerah. Ini adalah keajaiban yang tercuri, sebuah janji yang ditagih oleh kegelapan. Dan ia tahu, suatu saat hutang ini harus dibayar lunas. Bintang lahir ke dunia pada suatu subuh yang basah oleh sisa hujan semalam. Tangisannya yang kencang dan sehat memecah keheningan. Terdengar seperti musik terindah di telinga Anjani dan Bayu. Saat bidan meletakkan bayi mungil itu di dadanya, Anjani merasakan gelombang emosi yang dahsyat. Ada cinta yang meluap-luap, kelegaan yang luar biasa. Namun di bawah semua itu, ada seutas benang tipis rasa bersalah yang dingin. Ia menatap wajah mungil itu, mencari-cari kemiripan, dan berdoa dalam hati agar rahasia kelam kelahirannya terkubur selamanya. Bayu, yang telah kehilangan harapan setelah tragedi yang menimpa Rina, kini seolah menemukan kembali cahaya hidupnya.
Ia menumpahkan seluruh cinta dan perhatiannya pada Bintang. Bulastri pun berubah menjadi sosok nenek yang begitu memanjakan. Setiap hari ia datang, membawa mainan, menyanyikan tembang-tembang Jawa kuno, dan mendekap cucu pertamanya itu dengan kebahagiaan yang tulus. Bagi Bulastri, ini adalah jawaban doa, sebuah takdir yang berbelok untuk kebaikan keluarga mereka. Di tengah kehangatan keluarga yang terasa sempurna itu, Anjani mengira penderitaannya telah berakhir. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kebahagiaan semu, meyakinkan dirinya bahwa ritual di rumah Mbah Karto adalah masa lalu yang kelam, sebuah harga yang telah ia bayar lunas. Ia salah besar. Hutang itu baru saja mulai ditagih. Malam-malam damai yang dipenuhi aroma bedak bayi dan suara dengkuran halus itu tidak bertahan lama. Setelah usianya menginjak 1 bulan, tangisan Bintang menjadi berbeda. Bukan lagi tangisan bayi biasa yang lapar, haus, atau minta diganti popoknya. Tangisannya berubah menjadi jeritan melengking yang penuh ketakutan. Ia akan menangis tanpa henti selama berjam-jam, tepat di tengah malam. Matanya yang kecil dan jernih menatap kosong ke satu titik yang sama di sudut langit-langit kamar, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bayu mengira itu hanya kolik biasa. Bulastri menduga cucunya sawanan atau diganggu makhluk halus penunggu rumah. Tapi Anjani merasakan firasat buruk yang menusuk jantungnya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Anjani terjaga oleh keheningan yang tiba-tiba. Tangisan Bintang yang sudah berlangsung hampir 2 jam mendadak berhenti. Dengan waspada, Anjani menoleh ke arah boks bayi. Dalam remang cahaya lampu tidur, matanya menangkap sesuatu. Di sudut kamar yang gelap, di titik yang selalu ditatap oleh Bintang, berdiri sesosok wanita. Rambutnya panjang dan gimbal, acak-acakan menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu bukan putih berkilauan seperti yang sering ia dengar di cerita-cerita hantu, melainkan hitam legam seperti arang yang terbakar menyatu dengan bayangan. Pakaiannya tampak seperti kain kafan yang telah usang dan kotor. Anjani tak perlu menebak lagi. Inilah kuntilanak hitam dari malam ritual itu. Tiba-tiba, sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya menyala merah seperti bara api. Ia menyeringai ke arah Anjani, sebuah senyuman lebar yang tidak wajar menampakkan deretan gigi-gigi runcing dan hitam legam. Anjani membeku, jeritannya tertahan di tenggorokan, tubuhnya kaku karena teror. Sejak saat itu, teror menjadi bagian dari hidupnya yang tak terpisahkan. Setiap malam, kuntilanak itu datang. Terkadang, ia hanya berdiri diam di sudut kamar, mengawasinya menyusui Bintang dengan tatapan merahnya yang dingin. Terkadang, ia akan berpindah, duduk di tepi ranjang, begitu dekat hingga Anjani bisa mencium bau anyir seperti darah kering bercampur tanah kuburan. Dan yang paling mengerikan, ia sering terlihat berinteraksi dengan Bintang. Sosok hitam itu akan melayang di atas boks bayi, mengulurkan tangan-tangan kurusnya yang tampak seperti bayangan. Anehnya, Bintang tidak selalu menangis. Terkadang bayi itu akan tertawa cekikikan, tawa aneh yang membuat bulu kuduk meremang, seolah sedang diajak bercanda oleh sosok mengerikan itu. Namun tawa itu akan selalu berakhir dengan jeritan histeris yang memilukan. Anjani berteriak, menangis, dan mencoba menyadarkan Bayu. "Dia di sana, dia mau ambil Bintang," pekiknya suatu malam. Tapi setiap kali Bayu menyalakan lampu, sosok itu lenyap tak berbekas. Bayu, dengan logika dan kelelahannya, hanya bisa memeluk Anjani dan berkata, "Kamu cuma kelelahan sayang, mungkin ini baby blues." Tidak ada seorang pun yang melihat apa yang ia lihat. Tidak ada yang percaya padanya. Anjani terperangkap dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, sendirian menghadapi penagih hutang gaibnya setiap malam, sementara di siang hari ia harus berpura-pura menjadi ibu dan istri yang bahagia. Benteng pertahanan Anjani mulai runtuh, hancur berkeping-keping oleh teror yang tak kunjung usai. Kurang tidur, stres yang menggerogoti jiwa, dan ketakutan konstan telah mengubahnya menjadi seperti mayat hidup. Ia bergerak seperti bayangan di rumahnya sendiri. Kantung matanya menghitam pekat, kontras dengan kulitnya yang pucat.
Tubuhnya yang dulu berisi kini menjadi kurus kering, dan tatapannya selalu liar dan waspada, menyapu setiap sudut ruangan, seolah mencari ancaman yang bersembunyi. Bayu, yang setiap hari berangkat kerja dengan pikiran tenang, kini pulang ke rumah dengan perasaan cemas. Ia melihat perubahan drastis pada istrinya, namun otaknya yang logis menafsirkannya sebagai depresi pasca melahirkan yang parah. "Sayang, kita ke dokter ya. Ini mungkin baby blues yang parah. Kamu butuh bantuan profesional, butuh istirahat," bujuknya suatu malam dengan lembut sambil mencoba memijat pundak Anjani yang kaku. Namun, tawarannya hanya dibalas dengan gelengan kepala dan tatapan kosong. Bulastri, yang awalnya begitu simpatik dan memanjakan, perlahan mulai kehilangan kesabaran. Tangisan bintang yang tak wajar setiap malam mengikis kebahagiaannya, dan ia mulai melihat Anjani sebagai sumber masalah. Sifat aslinya yang keras dan suka menghakimi pun kembali ke permukaan. "Kamu ini bagaimana sih?" hardik Bulastri suatu sore saat ia berkunjung dan mendapati Bintang menangis menjerit-jerit, sementara Anjani hanya duduk mematung di tepi ranjang. "Anak menangis kok didiamkan saja? Dikasih susu tidak? Popoknya basah tidak? Jangan-jangan kamu tidak becus jadi ibu?" Anjani hanya bisa diam. Bibirnya keluh menahan badai kata yang ingin ia muntahkan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa anaknya tidak menangis biasa? Bagaimana ia bisa menceritakan bahwa ada makhluk gaib hitam legam yang terus-menerus mengganggu bayinya? Mereka akan menganggapnya gila. Stempel yang sama persis seperti yang telah mereka berikan pada Rina. Ketakutan akan nasib yang sama menguncinya dalam kebisuan yang menyiksa. Teror itu semakin menjadi-jadi, tak lagi mengenal batas antara malam dan siang. Suatu siang terik, saat Anjani sedang mencoba menyuapi Bintang di kursi makannya, tiba-tiba mainan kerincingan di lantai melayang sekitar setengah meter sebelum jatuh kembali dengan bunyi yang keras. Anjani terkesiap. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin ia hanya salah lihat. Namun kemudian, mangkuk bubur hangat di tangannya terasa didorong oleh sebuah kekuatan tak kasat mata yang dingin dan kuat. Mangkuk itu terlepas dari genggamannya, jatuh dan pecah berantakan di lantai. Tepat pada saat itu, ia mendengar tawa kekikikan yang dingin dan melengking persis di telinga kanannya. Puncaknya adalah hari itu. Energi Anjani telah habis terkuras. Akal sehatnya berada di ambang batas. Dari ruang tengah, ia bisa mendengar Bintang menangis kejer di dalam kamarnya. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju sumber suara. Di sana, di tengah ruangan, ia melihatnya. Kuntilanak hitam itu duduk di karpet, sedang menggoda Bintang yang terbaring. Jari-jari hitamnya yang panjang dan kurus bergerak-gerak di depan wajah bayinya. Terkadang menyentuh pipi Bintang dengan lembut, membuat bayinya tertawa aneh sesaat sebelum kembali menjerit ketakutan. Api kemarahan dan keputusasaan meledak di dalam dada Anjani. Dalam benaknya yang kalut, hanya ada satu pikiran yang berulang-ulang. Ia harus menghentikan makhluk itu. Ia harus menyelamatkan anaknya dari siksaan ini, apapun caranya. Dengan tangan gemetar hebat, ia berbalik dan berjalan ke dapur. Matanya tertuju pada blok pisau di atas meja. Tangannya terulur dan mengambil sebilah pisau daging yang paling besar dan tajam. Dinginnya gagang pisau seolah menjalar ke seluruh tubuhnya, memberinya fokus yang mengerikan. Ia tidak berniat menyakiti Bintang. Niatnya hanya satu, menyerang makhluk hitam legam yang hanya bisa ia lihat. Ia kembali ke kamar. Sosok itu masih di sana, membungkuk di atas anaknya yang terus menangis. Dengan langkah yang mantap, namun jiwa yang hancur, Anjani mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, mengarahkannya tepat pada sosok hitam yang menjadi sumber segala penderitaannya. Klik! Tepat pada saat itulah pintu depan terbuka. Bayu pulang lebih awal berharap bisa memberi kejutan untuk istrinya. Dan yang ia lihat adalah sebuah pemandangan dari neraka. Istri yang dicintainya berdiri dengan tatapan gila, rambut acak-acakan, dengan sebilah pisau daging teracung tinggi,
siap menghujam ke arah bayi mereka yang sedang menangis histeris. Teriakan Bayu yang memecah keheningan itu lebih tajam dari pisau di tangan Anjani. Dalam sekejap, ia melompat, menyambar pergelangan tangan istrinya hingga pisau itu jatuh berdentang di lantai keramik. Bayu segera menarik tubuh Bintang ke dalam pelukannya yang gemetar. Mundur beberapa langkah, menatap Anjani dengan horor dan ketidakpercayaan. Di hadapan tatapan suaminya yang hancur, pertahanan terakhir Anjani pun runtuh. Ia ambruk ke lantai, tangisnya meledak menjadi raungan yang tidak wajar. Sebuah campuran antara penyesalan, ketakutan, dan kegilaan. Di sela-sela isak tangisnya yang parau, semua rahasia kelam itu tumpah ruah. Tentang hinaan Bulastri yang menumpuk menjadi racun. Tentang Mbah Karto di gang gelap. Tentang janin Rina yang menghilang secara misterius. Dan tentang kuntilanak hitam yang datang menagih bayinya setiap malam. Bayu hanya bisa mendengarkan dengan wajah pucat pasi. Dunia yang ia kenal hancur berkeping-keping. Istrinya, yang ia kira menderita depresi pasca melahirkan, ternyata telah menempuh jalan yang begitu gelap. Adik perempuannya menjadi gila bukan tanpa sebab. Dan anaknya adalah hasil dari sebuah pesugihan. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu terasa hampa. Anjani tidak lagi di sana. Kewarasannya yang terkoyak tidak pernah bisa kembali utuh. Ia menyusul Rina, menghuni salah satu kamar di sebuah panti rehabilitasi jiwa di luar kota, seringkali terlihat berbicara sendiri atau menjerit ketakutan pada bayangan yang hanya bisa ia lihat. Bulastri duduk termangu di kursi rotanya setiap hari. Wajahnya menua dalam semalam. Keinginannya untuk menimang cucu telah terpenuhi, namun dengan harga yang menghancurkan kedua keluarga anaknya. Ia mendapatkan cucu, tetapi kehilangan putri dan menantunya sekaligus. Keheningan di rumah itu menjadi hukuman abadinya. Dan Bayu, ia menjadi seorang ayah sekaligus ibu bagi Bintang. Setiap malam, ia akan terjaga, memeluk erat putranya ketika Bayu itu tiba-tiba menangis histeris sambil menatap ke sudut kamar yang kosong. Bayu tidak bisa melihat apa yang dilihat Bintang, tetapi ia tahu, harga dari perbuatan Anjani belum lunas terbayar. Sosok itu masih di sana, menunggu. Menjadi pengingat abadi akan kebahagiaan yang coba mereka curi dari takdir. Kisah Anjani adalah cerminan kelam tentang bagaimana keputusasaan dan sakit hati dapat mendorong seseorang ke jurang kehancuran. Ada beberapa pesan moral yang dapat kita petik. Jalan pintas melalui kegelapan tidak akan pernah menuju cahaya. Niat Anjani untuk menjadi seorang ibu memang mulia. Tetapi cara yang ia tempuh melalui ilmu hitam mengotori niat tersebut. Hasil yang didapat bukanlah kebahagiaan, melainkan teror dan penderitaan yang lebih besar. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain adalah fana. Anjani berpikir kebahagiaannya akan datang dengan merebut bayi dari rahim Rina. Namun kebahagiaan itu semu dan singkat. Karena ia selamanya dihantui oleh rasa bersalah dan konsekuensi gaib dari perbuatannya. Harga sebuah perbuatan terlarang tidak pernah dibayar oleh pelaku seorang diri. Anjani mungkin berpikir hanya ia yang akan menanggung resikonya. Kenyataannya, harga itu dibayar oleh semua orang di sekitarnya. Rina yang kehilangan kewarasannya, Bayu yang hidupnya hancur, Bulastri yang kehilangan segalanya dalam kesunyian, dan Bintang yang harus menanggung teror sejak ia lahir. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.